kelihatan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita bertemu kembali dengan nikmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi sekarang tanggal berapa? Tanggal 30 ya. Nah, sekarang tanggal 30 bulan April tahun 2020. Ya, kita masih bersama Syarah Ibnu Aqil. Nah, kita membahas kitab Syarah Ibnu Aqil. Sekarang kita masuk kepada bab yang kedua, yaitu alamatul ismi. Alamatul ismi. Alamatul ismi kita ambil dari Nazam Alfiyah Ibnu Malik, yaitu bil jarri wat tanwini wan nida wa al wa musnadin lil ismi tamyizun hasal. Bil jarri wat tanwini wan nida wa al wa musnadin lil ismi tamyizun hasal. Nah, bait ini menjelaskan tentang macam-macam atau ciri-ciri isim, alamatul ismi. Di dalam bait tersebut dijelaskan diringkas ada 5 ciri-ciri isim. Yang pertama adalah bil jarri, al-jarru. Yang kedua at-tanwin. Terus an-nida. Terus keempat alif lam. Yang kelima al-isnadu ilaihi. Kita masuk yang pertama. Ciri-ciri isim yang pertama adalah al-jarru. Al-jarru di sini artinya dia dijarkan. Ya. Isim ciri yang pertama menerima jar. Ya. Salah satu di antara contohnya adalah kasroh jar. Ya. Kasroh tanda jar, salah satu tandanya adalah kasroh. Jar ini bisa disebabkan karena yang pertama apa? Bil harfi. Disebabkan adanya huruf jar. Jadi isim kalau kedahuluan ya, didahului dengan huruf jar, tentu dia akan majrur atau dijarkan. Nah, kemudian yang kedua, sebab-sebab jarnya isim adalah al-idhafah, ya. Dia masuk dalam susunan apa? Susunan idhafah. Ya, susunan idhafah. Ya, contohnya apa? Babu al-masjidi. Babu al-masjidi. Maka al-masjidi di sini majrur, dijarkan karena dia sebagai masuk dalam susunan idhafah, yaitu menjadi mudhaf ilaihi. Kemudian sebab jar isim yang ketiga adalah at-tabaiyah. Karena mengikuti isim sebelumnya. At-tabaiyah di sini adalah dia mengikuti kata sebelumnya. Nah, ketiga-tiganya ini baik majrur karena huruf jar, majrur karena idhafah, majrur karena at-tabaiyah, itu ada dalam contoh ini. Mari kita baca contohnya. Marartu bi gulami Zaidin al-Fadili. Nah, mana kata yang majrur? Yang pertama gulami. Marartu bi gulami. Gulami majrur. Ya, berarti dia isim. Ya, karena salah satu ciri isim adalah majrur. Nah, maka gulami ini isim. Gulami ini majrur kenapa? Karena dia didahului dengan huruf jar, yaitu yang berupa ba. Nah, ini contoh yang pertama. Contoh yang kedua, Zaidin majrur. Iya majrur karena kasrah, ini majrur. Kenapa dia majrur? Karena ini contoh yang kedua, karena dia mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih. Gulami Zaidin. Kemudian contoh yang ketiga, al-Fadili.
Al-Fadili majrur berarti dia isim. Majrur kenapa? Karena dia mengikuti isim sebelumnya. Isim sebelumnya majrur, maka dia mengikuti isim sebelumnya. Nah, jadi sebab-sebab majrur ada 3. Yang pertama karena didahului huruf jar, ya, contohnya bihulani. Yang kedua karena dia masuk dalam susunan idhafah yaitu mudhaf ilaih, contohnya Zaidin. Kemudian yang ketiga karena dia mengikuti isim sebelumnya yaitu at-tabaiyah, contohnya al-fadili. Nah, itulah ciri-ciri atau ciri yang pertama di antara ciri-ciri isim yaitu al-jar. Salah satu tandanya adalah kasrah. Ya, salah satu tanda jar adalah kasrah. Ya, kemudian yang kedua at-tanwin. Ciri isim yang kedua adalah tanwin. Adapun tanwin itu sendiri mempunyai ada 4 macam. Yang pertama adalah tanwin at-tamkin. Tanwin at-tamkin contohnya rajulun, yaitu tanwin yang masuk dalam dalam isim yang mu'rab. Ya. Jadi tanwin tamkin adalah tanwin yang masuk dalam isim yang mu'rab. Contohnya masjidun, rajulun, qalamun, waladun. Ya. Kemudian tanwin yang kedua adalah tanwin at-tankir. Contohnya apa? Tanwin at-tankir ini adalah tanwin yang masuk pada isim mabni, ya, isim mabni. Contohnya si bawai. Ya, contohnya si bawai. Nah, si bawai. Si bawaihi. Si bawaihi mabni. Ya. Nah, mabni. Ya. Mana tanwinnya? Tanwinnya, ya, ketika kita ingin tanwin maka kita masuk ke dalam sebuah kalimat. Marartu bisi bawaihi wasi bawaihin akhar. Nah, disinilah bentuk tanwinnya. Ya, disinilah bentuk tanwinnya. Marartu bisi bawaihi wasi bawaihin akhar. Nah, tanwin di sini adalah tanwin at-tankir, yaitu tanwin ya, dengan tujuan dia apa? Membedakan kata si bawah yang pertama dengan si bawah yang kedua. Karena si bawah yang pertama ini ma'rifat, ya. Ma'rifat sudah diketahui orangnya. Ya. Ma'rifat si bawah. Si bawah nama orang. Si bawaihi yang pertama ini mabni. Mabni. Dan dia ma'rifah. Ma'rifah itu artinya orangnya sudah diketahui, ya. Karena si bawah itu nama orang. Marartu bisi bawaihi, aku melewati si bawai. Wasi bawaihin, dan si bawai yang lainnya. Artinya bukan si bawah yang pertama. Sehingga si bawah yang lainnya ini menjadi nakiroh, ya. Nakiroh. Kenapa? Karena ya belum diketahui si bawah yang siapa. Karena nama si bawah cuma satu. Nah, maka karena dia nakiroh, maka
tanwin. Tanwin inilah yang disebut dengan tanwin at-tankir. Itu tanwin ya, yang masuk ke dalam kata mabni. Ya, kata mabni sehingga dia menjadi nakirah. Nah, paham ya? Itu tanwin yang kedua. Kemudian tanwin yang ketiga yaitu tanwinul muqabalati. Tanwinul muqabalah. Contohnya yaitu tanwin yang masuk pada jamak muannas salim. Ya, contohnya adalah muslimatun. Maka tanwin di sini disebut dengan tanwin muqabalah. Kenapa muqabalah? Ya, karena dia berlawanan atau berhadapan dengan jamak mudzakkar salim, ya. Jamak mudzakkar salim. Ya. Kalau muslimatun ini jamak muannas salim, ya. Jamak muannas salimnya. Kalau muslimuna jamak mudzakkar salim. Jadi berlawanan dengan nun. Berlawanan dengan nun atau berhadapan dengan nun. Maka tanwin yang berhadapan ini disebut dengan tanwinul muqabalah. Ya, tanwin muqabalah. Baik. Kemudian yang keempat, tanwin al-iwad. Tanwinul iwad. Tanwinul iwad ini artinya tanwin pengganti. Ya, tanwin yang mengganti. Nah, tanwin pengganti ini ada 3 macam. Yang pertama adalah iwadun 'anil jumlah. Ya, tanwin yang mengganti sebagai ganti kalimat. Kemudian yang kedua tanwin sebagai ganti isim. Kemudian yang ketiga tanwin sebagai ganti huruf. Nah, contoh tanwin yang sebagai ganti kalimat adalah wa antum hina idin tanzurun. Mana tanwinnya? Ini tanwin ini. Tanwin ini isinya adalah kalimat. Nah, isinya kalimat. Aslinya seperti ini, wa antum hina id balagat ar-ruhu al-hulqum. Wa antum hina id balagatir ruhu al-hulqum. Ini isinya tanwin itu dari sini ke sini. Karena ini dihilangkan, maka diganti dengan tanwin. Wa antum hina idzin tanzurun. Nah, tanwin itu isinya adalah hina id balagatir ruhul hulqum. Nah, karena kalimat ini dihilangkan, maka datanglah tanwin sebagai penggantinya. Makanya disebut dengan aywadun 'anil jumlah. Paham? Syautik. Yang kedua adalah iwadun al-ism, yaitu kata atau tanwin yang mengganti isim. Tanwin sebagai ganti isim. Contohnya kullun qaimun. Nah, tanwin di sini ya, ada artinya. Ya, ada artinya. Artinya apa? Kullu insanin qaimun. Kullu insanin qaimun. Kemudian ya, kullu insanin qaimun, dihilangkan kata insan, ya, dihilangkan kata insan, kemudian diganti oleh tanwin menjadi kullun qaimun. Maka tanwin ini disebut dengan tanwinu al-iwad. Tanwin al-iwad. Benar sini. Biasanya benar ya. Baik. Kemudian yang tanwin iwad yang ketiga adalah iwad al-harfi, yaitu tanwin pengganti huruf. Ya, tanwin pengganti huruf ini masuk dalam contoh jawarin rawashin. Ya, contohnya adalah jawarin rawashin. Aslinya apa? Aslinya jawari. Aslinya apa? Jawari. Rawashi. Jawari. Ya, rawashi jawari. Ya.
Kemudian dihilangkan ya-nya diganti dengan tanwin. Dihilangkan ya-nya diganti dengan tanwin, maka menjadi jawarin rawashin. Paham ya? Baik. Itu adalah ciri isim yang kedua, yaitu tanwin. Tanwin ada 4, yaitu tanwin at-tankir, tanwin at-tankir, tanwin al-muqabalah, kemudian tanwin al-iwad. Tanwin al-iwad dibagi menjadi 3, yaitu iwadun anil jumlah, iwadun an al-ism, iwadun anil harf. Baik ya. Nah, masuk yang ketiga. Tanda atau ciri isim yang ketiga adalah an-nida. Yaitu an-nida yaitu dia menerima adatun nida, yaitu huruf nida, yaitu ya. Contohnya ya Zaidun. Ya Zaidun. Maka kata yang datang setelah ya, yaitu nida, ya, adatun nida, ya, setelah ya maka disebut isim. Gak bisa kita katakan misalkan ya dhahaba, ya dhahaba, ya, maka tidak bisa karena dhahaba bukan isim tapi fi'il. Ya. Jadi yang datang setelah ya, itu pasti isim, dan ini adalah ciri khusus. Ya ini khusus bagi isim. Ya Umar, ya Ali, ya Muhammad, ya Zainab. Nah, semuanya adalah isim. Contoh. Kemudian itu tadi yang ketiga, ya, ciri-ciri isim yang ketiga. Ciri isim yang ketiga adalah an-nida. Kemudian ciri isim yang keempat adalah alif lam. Ya. Dia menerima alif lam. Contohnya ar-rajulu. Alif lam. Ar-rajulu. Al-faslu. Al-masjidu. Karena fi'il tidak menerima alif lam. Ad-dhahaba nggak bisa, ya. Terus al-jalasa atau al-yajlisu nggak bisa, ya. Karena alif lam ini khusus untuk isim, yaitu al-masjidu, al-faslu, al-rajulu atau al-waladu. Itu menerima alif dan lam. Nah, itu mudah sekali. Kemudian ciri yang terakhir yaitu al-isnadu ilaihi. Al-isnadu ilaihi artinya apa? Kata yang disandarkan kepadanya. Ya, kata yang bisa digunakan untuk bersandar. Ya, kata yang disandarkan kepadanya. Ya. Contoh, Zaidun. Zaidun qaimun. Zaid berdiri. Berdiri. Baik, contohnya adalah Zaidun qaimun. Zaid berdiri. Nah, berdiri, kata berdiri atau Zaid bisa disandari, atau bisa disandarkan kepadanya berdiri. Ya, bisa disandarkan kepadanya kata berdiri. Zaidun qaimun. Ya. Jadi yaitu kata yang bisa disandarkan atau kata yang bisa disandari kepadanya. Contoh ya, Muhammadun mujtahidun. Muhammad mujtahid. Maka Muhammad di sini ya, isim karena dia bisa disandari oleh kata setelahnya. Muhammadun mujtahidun atau al-qalamu jamilun. Al-qalamu jamilun. Nah, kata yang bisa disandari oleh kata yang lain atau oleh isim yang lain, maka ini disebut dengan ini merupakan isim. Dan salah satu ciri isim adalah kata yang bisa disandari oleh kata yang lainnya, yaitu al-isnadu ilaihi, bisa disandari oleh kata yang lainnya. Paham ya? Nah, inilah pelajaran kita yang bab yang kedua. Semoga bermanfaat. Saya harapkan antum semuanya bisa memahami. Kalau ada pertanyaan, silakan ditanyakan di kolom komentar. Ya, terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
warahmatullahi wabarakatuh.